Hai Sobat MCS. Video kali ini kita akan membahas sejarah Nokia. Sejarah Nokia bagaikan perjalanan roller coaster, penuh pasang surut. Meskipun merek tersebut sudah terpuruk, perjalanannya masih jauh dari akhir. Bahkan hingga saat ini, perusahaan ini telah berdiri selama lebih dari 150 tahun. Telah melalui 2 perang dunia dan masih bertahan. Hal ini membantu Finlandia pada saat krisis pada tahun 2000. Kontribusinya mencapai 4% dari PDB Finlandia. Perusahaan ini merambah ke berbagai industri seperti karet, kertas, kabel, dan kemudian elektronik dan komunikasi. Tumbuh semakin besar setelah berfokus pada elektronik dan telekomunikasi, bahkan menjadi merek yang dikenal di seluruh dunia. Perusahaan ini juga mengalami kegagalan di pasar telepon seluler yang sama, di mana perusahaan ini mencapai tonggak sejarah yang hanya diimpikan oleh perusahaan. Dengan menguasai 49,4% pangsa pasar pada tahun 2007, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Nokia. Mari kita selami. Kelahiran Nokia pada tahun 1865. Pada tahun 1865, Fredrik Idestam mendirikan pabrik kertas di Finlandia Selatan, dan pada tahun 1868 ia mendirikan pabrik kertas kedua di dekat Nokia. Setelah 3 tahun, pada tahun 1871 bersama temannya Leo Mechelin, Idestam membentuk perusahaan bernama Nokia AB. Fredrik Idestam pensiun dan Leo Mechelin menjadi ketua perusahaan pada tahun 1896. Pada tahun 1922, Nokia AB hampir bangkrut karena Perang Dunia I. Untuk menyelamatkannya, Finnish Rubber Works mengakuisisi Nokia. Ia juga mengakuisisi Finnish Cable Works. Pabrik karet Finlandia berkembang pesat setelah pindah ke wilayah Nokia pada tahun 1930-an untuk memanfaatkan pasokan tenaga listrik selain layanan lainnya. Sejak tahun 1930-an hingga awal tahun 1990-an, Nokia juga membuat alat bantu pernafasan untuk warga sipil dan militer. Pada tahun 1967, titik balik Nokia tiba. Ketiga perusahaan tersebut, Nokia AB, pabrik karet Finlandia, dan Kapellitedas bergabung menjadi satu dan melahirkan perusahaan Nokia yang kita kenal sekarang. Perusahaan Nokia merestrukturisasi dirinya menjadi 4 bisnis besar: karet, kabel, kehutanan, dan elektronik. Nokia juga mulai membuat perangkat komunikasi dan masker gas M61 untuk pasukan pertahanan Finlandia. Sejak saat itu, Nokia perlahan-lahan mulai lebih fokus pada industri telekomunikasi, karena industri tersebut masih belum tergarap pada saat itu. Ketertarikan pada telekomunikasi. Kari Kairamo menjabat sebagai CEO pada tahun 1977 dan mengubah Nokia. Selama menjabat sebagai CEO, Nokia mengakuisisi Salora, pembuat televisi pada tahun 1984. Nokia mengakuisisi Luxor AB, pembuat elektronik dan komputer, pada tahun 1985, dan kemudian pada tahun 1987, perusahaan televisi Prancis Oceanic. Tren ini berlanjut ketika Nokia mengakuisisi Mobira, pembuat ponsel yang akan membantu perusahaan memasuki era keemasannya di masa depan. Dengan Mobira, Nokia meluncurkan ponsel pertamanya, Mobira Senator, pada tahun 1982. Namun semuanya tidak baik-baik saja, karena Kari Kairamo bunuh diri pada 11 Desember 1988. Alasan dibaliknya masih belum jelas. Ia digantikan oleh Simo Vuorilehto. Restrukturisasi Nokia. Setelah pengangkatan Simo Vuorilehto, restrukturisasi besar-besaran direncanakan. Banyak grup di dalam perusahaan yang didivestasi. Pabrik karet Finlandia terpisah dari Nokia. Divisi komputer Nokia Data dijual pada tahun 1991 kepada International Computer Limited yang berbasis di Inggris. Tampaknya Nokia sedang mengalami kesulitan finansial. Akhirnya harga sahamnya menyusut, dan runtuhnya Uni Soviet menambah penderitaan perusahaan karena merupakan pelanggan utama Nokia. Pada tahun 1992, Jorma Ollila menggantikan Simo Vuorilehto sebagai CEO. Dia menentang gagasan menjual divisi telepon seluler Nokia dan mengubahnya menjadi perusahaan berbasis telekomunikasi. Keputusan ini terbukti membuahkan hasil dan membantu Nokia memasuki masa emas, era keemasan Nokia. Pada tahun 1992, Nokia memperkenalkan telepon GSM pertama yang tersedia secara komersial di dunia. Nokia 1011 yang digunakan oleh Perdana Menteri Finlandia Harri Holkeri untuk melakukan panggilan GSM pertama di dunia. Setelah peristiwa ini,
nama Nokia mulai menyebar luas ke seluruh dunia. Pada tahun 1998, mereka mengambil alih Motorola dan menjadi produsen telepon nomor 1 di dunia. Nokia menjadi nama rumah tangga dan terus mendapatkan lebih banyak kekuatan di pasar. Nokia adalah pionir inovasi. Mereka menyadari bahwa ponsel adalah masa depan dan mereka memanfaatkan peluang tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, ia meluncurkan banyak ponsel berbeda. Nokia menjadi perusahaan pertama yang memperkenalkan kamera pada ponsel. Pada tahun 2007, pangsa pasar Nokia membengkak hingga 49,4%. Menjadikannya satu-satunya perusahaan di dunia yang mengalami hal tersebut. Namun pada masa keemasan tersebut tidak berlangsung lama karena masalah internal perlahan-lahan menghancurkan perusahaan. Maka dimulailah kejatuhan raksasa telekomunikasi itu, kejatuhan Nokia. Dari menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia pada tahun 2007 hingga berada di ambang kebangkrutan pada tahun 2013, Nokia mengalami hari-hari terburuknya. Jatuhnya Nokia disebabkan oleh banyak faktor internal dan eksternal. Ada banyak alasan yang menyebabkan kegagalan Nokia. Di antaranya alasan utamanya adalah manajemen puncak terlalu lambat dalam mengambil keputusan penting, sehingga banyak peluang yang hilang. Pada tahun 2006, Jorma Ollila digantikan oleh Olli-Pekka Kalasvuo sebagai CEO. Manajemen baru berfokus pada produksi massal daripada inovasi. Hal ini merupakan suatu kesalahan, karena inovasi berperan besar dalam kebangkitan Nokia di tahun-tahun awal. Nokia menolak menerima iPhone Apple dan ponsel Android Google sebagai pesaing. Mereka mengira tidak ada perusahaan yang bisa mendekati pangsa pasarnya. Ketika Nokia menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Saat itu Apple dan Google sudah mapan di pasar dan pangsa pasar mereka terus menurun. OS Symbian Nokia sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa menandingi OS Android dan iOS. Pembelian divisi ponsel Nokia. Pada tahun 2010, Stephen Elop menjadi CEO baru Nokia. 1 tahun kemudian, Nokia mengumumkan kemitraan strategis dengan Microsoft dan mengadopsi OS Windows untuk ponselnya. Keputusan ini diambil dengan harapan dapat menghidupkan kembali Nokia sebagai merek ponsel pintar. Masalah utama dengan ponsel Windows adalah terbatasnya jumlah aplikasi. Penjualan Nokia semakin menurun pada tahun 2012 dan 2013. Keadaan Nokia semakin memburuk hingga hampir bangkrut. Untuk menghindari situasi seperti itu, Microsoft turun tangan dan membeli divisi telepon seluler Nokia seharga 7,2 miliar US dollar. Penciptaan jaringan Nokia. Pada tahun 2007, Nokia memulai usaha patungan 50-50 dengan Siemens Communication. Usaha itu disebut Nokia Siemens Network. Itu menjadi anak perusahaan di Nokia Corporation. Setelah penjualan divisi telepon selulernya, Nokia fokus pada jaringan data dan peralatan telekomunikasi. Pada tahun 2013, mereka mengakuisisi 100% saham Nokia Siemens Network dan mengganti namanya menjadi Nokia Networks. Pada tahun 2016, Nokia mengakuisisi Alcatel-Lucent, sebuah perusahaan peralatan telekomunikasi global Prancis Amerika. Itu digabung ke dalam divisi jaringan Nokia. Hal itu dilakukan untuk memantapkan pijakan mereka di pasar telekomunikasi global. HMD Global membeli divisi ponsel Nokia. HMD Global adalah perusahaan telepon seluler Finlandia yang dibuat oleh eksekutif Nokia sebelumnya. Mereka membeli kembali divisi ponsel dari Microsoft pada tahun 2016. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan bermitra dengan program Google Android One. Pada tahun 2017, HMD Global merilis ikon Nokia 3310 yang diterima dengan baik oleh masyarakat umum. Pada 19 Maret 2020, diumumkan peluncuran Nokia 8.3 5G, ponsel pintar 5G pertama di dunia. Pada tahun 2015 sampai 2016 menjadi 1,5 juta ponsel pintar Nokia yang terjual. Pada tahun 2017, HMD Global menghidupkan kembali Nokia. Pada kuartal 3 tahun 2018, mereka menghafalkan lebih dari 4,8 juta unit, menjadikannya vendor smartphone terbesar ke-9 di dunia. Nokia pada tahun 2020-an. Nokia saat ini menjadi yang terdepan dalam perlombaan menyediakan teknologi 5G di dunia. Nokia Networks adalah anak perusahaan terbesar dari Nokia Corporation. Pada Agustus 2020, Pekka Lundmark menggantikan Rajeev Suri, CEO Nokia dari 2014 sampai 2020, sebagai CEO baru Nokia Corporation. Nokia sekali lagi melangkah ke puncak, dan kali ini kesalahan masa lalu tidak akan terulang kembali. Nah Sobat MCS, begitulah sejarah singkat dari Nokia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.